Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya tentang materi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan sebagai identitas nasional. Identitas nasional berupa Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jika bisa dilihat dengan sesama, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup merupakan salah satu penentu dari pendidikan kewarganegaraan. Yang selanjutnya ada identitas nasional. Identitas nasional secara termologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian, maka setiap bangsa akan memiliki identitas sendiri, sesuai dengan keunikan, ciri, sifat, serta karakter dari bangsa tersebut. Selanjutnya, ada bangsa, negara, dan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, ada bangsa. Bangsa adalah kumpulan orang yang menganggap dirinya sebagai komunitas politik alami, walaupun secara klasik dijelaskan dalam bentuk keinginan untuk mendirikan atau menegakkan kenegaraan. Yang selanjutnya ada negara. Negara adalah organisasi yang menguasai wilayah dan sekelompok orang di dalamnya. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Yang selanjutnya ada negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Negara yang pada dasarnya mensyaratkan adanya wilayah pemerintahan penduduk sebagai warga negara dan pangkuan dari negara lain sudah dipenuhi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia individu atau hak asasi manusia. Selanjutnya ada hubungan warga negara atas dasar demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi adalah bentuk kekuasaan dari rakyat dan oleh rakyat untuk rakyat. Kekuasaan mengisyaratkan pemerintahan. Rakyat didefinisikan sebagai warga negara
Dalam hal ini, warga negara sangat berperan dan dapat langsung terlibat dalam demokrasi. Selanjutnya ada geopolitik dan wawasan Nusantara. Geopolitik secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memfungsikan geografi sebagai dasar penguasaan ruang hidup untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Yang selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Selanjutnya ada geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional Indonesia. Geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran akan terbentuknya bangsa Indonesia yang majemuk dan heterogen. Artinya, setiap suku bangsa memiliki hubungan historis dan psikologis dengan daerahnya. Proses integrasi bangsa merupakan pemaduan dari berbagai unsur kekuatan bangsa ke dalam satu jiwa. Kebangsaan sejalan dengan ketentuan konstitusi. Geostrategi Indonesia diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dan masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional. Selanjutnya ada ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara dini, terus-menerus, terpadu, dan sinergis. Baik, yang terakhir ada ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional adalah suatu situasi di mana suatu bangsa dan negara dituntut untuk mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsanya dari ancaman yang timbul dari faktor dalam ataupun luar bangsa itu sendiri agar dapat mencapai kesejahteraan rakyatnya dan melanjutkan pembangunan yang terus-menerus ke arah yang lebih baik. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.